Maka Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah roh yang membuat kita mau beriman, mau percaya kepada anak Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, bertemu lagi di Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita sampai di konsep yang ke-11 dari 12 konsep keselamatan. Hari ini kita bahas mengenai konsep penyucian atau sanctification. Bagaimana sih Tuhan menyucikan kita? Kita belajar dahulu dari definisi. Apa sih definisinya penyucian atau kesucian? Sebenarnya definisi dari kesucian atau penyucian itu adalah pemisahan yang dimaksudkan untuk menyerahkan diri. Katanya biasa digunakan adalah kados, itu dalam bahasa Ibrani kados, ya. Atau dalam bahasa Greek, bahasa Yunani itu hagios. Artinya adalah suatu umat yang dipisahkan menjadi kepunyaan Allah sendiri. Ya, jadi konsep suci itu apa sih, Pak? Artinya suci itu artinya terpisah dari dosa, terpisah dari komunitas dosa. Kita suci, dipisahkan oleh Allah. Nah, kata kados ini muncul 116 kali di Perjanjian Lama. Seringkali dipakai untuk keagamaan yang kuat. Contohnya kayak imam-imam, nabi-nabi itu disucikan, dikuduskan untuk bagian Allah. Untuk jadi umat Allah, milik Allah. Konsep yang salah bukan berarti kita sudah sempurna. Bukan juga tentang baptisan Roh Kudus ya, atau karunia Roh Kudus, bukan. Tapi disucikan ini adalah dalam 3 tahap. Nah, kita dipisahkan kalau sebagai orang percaya. Kalau di Perjanjian Lama itu dipisahkan sebagai imam ya, menyerahkan diri sebagai imam. Nah, itu gambaran yang penting. Kita diberikan Tuhan 3 step, 3 tahap ya. Yang pertama, penyucian itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah penyucian posisi. Ini beberapa konsep sebelumnya saya sudah bahas ya. Untuk sedikit aja, saya hari ini bahas penuh. Yaitu penyucian. Penyucian yang pertama adalah penyucian posisi. Ini yang mengerjakan adalah Tuhan Yesus. Ya. Allah sendiri yang mengerjakan ini. Yaitu memindahkan kita dari posisi kita orang berdosa, dipindahkan kepada posisi orang benar ya. Walaupun belum sempurna, tapi posisinya dulu jadi orang benar. Nah ini ya, jadi dipindahkan oleh Allah dari kita ini, dari posisi yang berdosa, percaya Yesus, dipindahkan jadi posisinya orang benar. Nah, jadi kalau kita ini orang benar, kita ini orang suci, secara posisi bukan lagi hamba dosa ya, bukan lagi hamba ketidakbenaran. Kita dipisahkan oleh Allah jadi warga kerajaan sorga. Nah, tidak peduli keadaan rohani orang tersebut dulu. Jadi pokoknya kita percaya Yesus, kita dipindahkan. Nah, posisinya jadi orang benar. Maka itu Rasul Paulus berkata orang-orang kudus, orang-orang benar. Padahal di jemaat Tuhan yang dikirimi surat masih ada orang yang berdosa. Di jemaat Tuhan masih ada yang salah. Tapi secara posisi yang pertama sudah dipindahkan. Nah, yang kedua, tahap yang kedua penyucian. Setelah posisinya dipindahkan, bukan lagi hamba dosa, jadi kita bebas dari dosa. Kita harus ngabdi kepada Allah. Di hadapan Allah kita sudah benar. Yang kedua, tahap yang kedua adalah experimental sanctification atau progressive sanctification. 1 Petrus 1 ayat 16. Setelah tadi Allah memindahkan kita posisinya, saat ini kita, ini bagian kita ya. Memang ada bagian Allah tadi ya, memindahkan. Nah, ini bagian kita. Progresif. Berjuang untuk hidup kudus. Mungkin bisa jatuh, mungkin bisa gagal. Tapi 6 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit lagi. Artinya bangkit terus,
Berusaha hidup suci, jangan tinggal dalam dosa. Ya. Boleh jatuh dalam dosa tapi bangkit lagi. Tapi jangan tinggal dalam dosa, menikmati dosa, ya. Tinggal di situ, ya, tenggelam dalam dosa akhirnya mati. Ya. Itu bukan ciri-ciri orang benar. Makanya iman itu akar, kita sudah bahas ya dalam video yang sebelumnya. Iman itu akar, maka tumbuhannya tumbuh, ada buahnya. Sama. Tuhan sudah membuat kita jadi orang benar, kita harus berbuah. Yaitu hidup kita semakin benar. Kita berusaha semakin benar. Semakin berkenan kepada Allah. Ya. Jadi nggak ada ya orang instan orang suci yang instan gitu ya. Nggak ada orang tiba-tiba, suci, selesai. Nggak ada bagian kita. Mungkin dulu pemarah, belajar sabar. Ya, salah satu kuncinya kalau belajar sabar, kalau marah, coba minum air dulu, tenangin dulu ya, jangan marah-marah. Coba kita treatment diri kita, latihan. Ya. Pasti ada langkah-langkah sebelum kita jatuh dalam dosa. Ini penting ya, Bapak Saudara. Jadi ini progresif kita, itu kita yang menentukan, kita yang harus berlatih. Sebenarnya kalau kita jatuh dalam dosa, itu selalu ada step sebelumnya. Nah, kalau saya belajar dalam yaitu pola ajaran teologi, salah satunya adalah materi praktek gimana kita membimbing orang dalam hidup yang benar adalah ingat kapan atau dalam kondisi apa kita ini jatuh. Kalau bisa hindari kondisi itu. Ya. Sekali lagi, kalau umpama kita ini jatuh dalam dosa, kan kita pengen bangkit lagi dan bertobat, nggak melakukan itu lagi. Nah, kapan kita ini ngalami dosa itu, jatuh dalam dosa itu, kapan? Nah, kita ingat kondisinya, posisinya. Nah, kita hindari. Contoh kayak seumpama kita bergaul sama teman yang ini, maka kita jadi pemabuk. Ya hindari teman yang ini. Kalau kita bergaul sama teman ini, nanti tiba-tiba kita pengen narkoba lagi. Hindari. Jadi sebenarnya itu bisa diusahakan. Maukah kita berusaha? Tuhan lihat hati kita. Apakah kita ini Kristen yang beriman sungguh-sungguh? Apa kita ini cuma di mulut saja? Penyucian itu makanya ada 3 tahap. Yang pertama, Tuhan sudah pindahkan posisi kita. Tak pedulilah apa kondisi kita, rohani kita waktu itu. Tapi waktu kita percaya Yesus, posisi kita jadi orang benar. Yang kedua, progresif. Kita itu harus hidup dalam kesucian. Belajar terus hidup suci. Mungkin kita gagal sekali marah atau pikiran yang negatif, hati yang sakit hati. Kita ampuni. Kita belajar. Kita semakin dekat sama Bapa, semakin dekat sama Tuhan untuk bisa mengampuni. Ya. Yang kedua adalah progressive sanctification. Jadi kita berusaha untuk hidup benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting, yaitu penyucian kita secara final atau perfect sanctification. Jadi sudah dipindahkan posisinya yang pertama. Yang kedua, kita diminta Tuhan untuk berjuang, hidup semakin berkenan, semakin setia, terus bangkit, nggak boleh tenggelam dalam dosa. Yang ketiga adalah perfected sanctification, yaitu di mana kita sudah selesai waktu diangkat sama Tuhan, atau waktu kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga bagi yang sudah meninggal, kita disempurnakan. Sehingga kita layak masuk sorga. Karena sesungguhnya kesucian yang kita usahakan ini nggak akan pernah sempurna. Ya kan? Nggak akan pernah sempurna kebaikan kita. Tapi Tuhan minta kita berusaha. Kenapa? Itu bukti kita ini sudah terima keselamatan. Itu bukti kita mengasihi Allah. Maka kita berusaha. Yang dulu marahan jadi sabar. Ya. Yang dulu suka mabuk bertobat. Ya, dari mabuk anggur jadi sungguh-sungguh penuh Roh Kudus. Ya. Dari dulu yang biasanya suka narkoba, kecenderungannya kecanduan. Bertobat. Jadi sangat rindu sama Allah. Rasanya nggak bisa hidup tanpa Allah.
gitu ya. Oh, bertobat. Wah, dari dosa-dosa, pembohong, mungkin yang biasa bohong, belajar jujur, ambil resiko yang benar. Oh, dulu yang suka selingkuh, oh bertobat. Harus diusahakan ya. Ini bagian kita, Tuhan minta. Nah, tapi kan nggak bisa untuk sempurna. Terakhir, tahap yang ketiga bagian Allah. Jadi ada bagian Allah, pertama kekudusan posisi, kekudusan posisi ya. Yang kedua, bagian kita berusaha progresif. Yang ketiga, bagian Allah kembali untuk menyucikan sempurna. Perfected sanctification. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Kita disempurnakan, kita jadi warga kerajaan Allah. Nah, jadi 3 posisi, 3 tahap dari penyucian. Hari ini kita bahas konsep penyucian ya, sanctification. 1, kita sudah dipindahkan posisi, disucikan secara posisi. Makanya itu Rasul Paulus selalu berkata dalam pembukaan suratnya, hai orang-orang kudus yang ada di Korintus, hai orang-orang kudus yang ada di Efesus. Padahal mereka masih ada problem, masih ada dosa. Tapi posisinya sebagai orang kudus, sudah disucikan posisinya. Yang kedua, Tuhan minta kita progressive sanctification. 1 Petrus 1 ayat 16. Ayo terus berjuang sampai Tuhan dapati kita ini benar-benar suci. Kita ini pengen hidup kudus. Ya, kita ini pengen hidup dalam kebenaran. Mungkin lewat proses teguran, ya, 1 Petrus 1 ayat 7 ya, ditegur. Ya. Mungkin lewat proses kita semakin tahu, oh ternyata ini dosa gitu ya. Mungkin ada yang nggak kenal dosa, lama belajar firman, oh ternyata itu dosa. Ya. Oh ternyata malas itu dosa. Banyak orang merasa malas itu biasa. Wah malas saja kok. Nah, ya. Ternyata malas itu dosa karena Tuhan ingin kita mengerjakan potensi-potensi kita. Maka itu hamba 1 tahun tadi disebut hamba yang jahat dan malas. Mungkin kita berkata sebuah kata yang bukan kata-kata kotor kata orang umum, tapi kita mengucapkan kata sia-sia. Oh kelihatannya ini nggak dosa, tapi ternyata kita berkata jangan ucapkan kata yang sia-sia, yang kosong, yang nggak ada maknanya. Oh itu dosa, iya. Mungkin lewat peneguran, lewat pengetahuan, ya, kita semakin bertumbuh, ya, dapat karunia lagi, pengertian, semakin menguasai diri, dapat 2 roh. Itu usaha kita. Dan yang terakhir, perfected sanctification. Tuhan menyempurnakan. Waktu kita diangkat ke sorga, pengangkatan. Atau bagi orang-orang yang meninggal, waktu akan masuk gerbang sorga. Kita disucikan final. 3 tahap penyucian. Penyucian posisi waktu kita percaya Yesus. Penyucian progresif kita harus usahakan. Setiap hari harus semakin suci, semakin kudus, semakin berkenan. Yang ketiga, penyucian sempurna. Tuhan akan menjadikan kita sempurna. Kalau kita ini tidak melakukan yang kedua, wah sudah Pak, nanti kan kita disucikan sempurna gitu ya. Wah sudahlah Pak, nggak apa-apa lah. Wah kita dosa di tengah dosa. Itu tanda kita kehilangan iman. Tanda kita nggak percaya Tuhan. Tanda kita nggak punya kasih kepada Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ingat yang pertama itu karena iman kita pindah posisi. Iman kepada Tuhan kita pindah. Nah, kedua kita progresif. Ketika kita disucikan sempurna. Kalau kita kehilangan iman, ya benar kita nggak berarti orang yang nggak diselamatkan, nggak terpilih dan kita nggak mau ya, bukan terpilih berarti. Kita alias murtad. Nah, maka itu Matius 12 pernah berkata, ada dosa yang tidak dapat diampuni. Menghujat Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, Roh Kudus itu adalah roh yang membuat kita mau beriman, mau percaya kepada anak Allah. Nah, ketika kita nggak percaya, berarti kita menghujat Roh Kudus. Ketika kita hidupnya sembarangan, ini berarti kita nggak punya iman. Kita menghujat Roh Kudus.
Kalau nggak percaya itu nggak bisa diselamatkan, Maha. Apa tanda percaya? Waktu kita percaya, kita posisinya dipindah. Tanda percaya, orang itu mengasihi Tuhan. Orang itu hidup benar. Orang itu semakin kudus, semakin suci, dosanya semakin dibersihkan, semakin murni. Hatinya semakin mulia. Ya. Selesai, Tuhan menyucikan sempurna. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini membuat kita mengerti ada bagian Allah yang kita nggak sanggup lakukan, menyucikan posisi dan menyucikan sempurna. Tapi ada bagian kita. Kita boleh menyucikan diri kita dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Saat kami percaya kami sudah disucikan secara posisi. Kami disebut orang-orang kudus, orang-orang benar, dan iblis tidak lagi dapat berkuasa atas kami. Mungkin kami hari ini jatuh dalam kesucian, dalam posisi progresif. Mungkin kami berusaha, ampuni kami. Tapi kami diberikan kekuatan Roh Kudus untuk bangkit. Semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin membuang dosa, benci dosa. Dan hidup kami semakin dalam kebenaran firman Tuhan. Dan bila saat kami bertemu Tuhan nanti, kami boleh bahagia, bahkan disucikan secara sempurna. Terima kasih bila kebenaran-Mu ini boleh tertanam, diterjemahkan oleh Roh Kudus, semakin sederhana, sehingga kami boleh mengerti, mengimaninya, dan kami boleh menghidupinya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Berkati semua yang telah mendengar. Bila kami boleh dibangkitkan imannya, tidak tinggal dalam dosa, tapi kami hidup dalam kebenaran sampai Tuhan menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang telah mendukung channel ini, yang sudah subscribe, yang sudah mendukung lewat share, like, komen mungkin, pertanyaan-pertanyaan, juga yang sudah mendukung Tuhan mungkin lewat materi, ya. Tuhan Kau berkati segala dukungan ini dengan berkat yang melimpah. Dan bila firman Tuhan diberitakan dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya, dalam kasih Tuhan, dalam kesehatan, dalam roh yang menyala-nyala untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah belajar hari ini tentang konsep penyucian. Kita disucikan Tuhan dalam 3 tahap, yaitu posisi, progresif, kita berjuang untuk suci, semakin kudus, nanti perfected atau sempurna. Penyucian yang sempurna kita akan alami kalau kita beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai ketemu dalam Sola Gratia berikutnya. Bapak Ibu Saudara, kalau punya pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komen. Atau di IG Pastor Ishak silakan bertanya di sana. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk sharekan video ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin juga like ya, dan komen pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga kita boleh berinteraksi dan jadi berkat. Ya, puji Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan Yesus memberkati.